Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kali ini saya akan menyampaikan khotbah ekspositori yang diambil dari surat Paulus dan terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Belajar tentang Allah dalam studi untuk membuktikan keberadaan Allah serta pengenalan akan Allah sepenuhnya merupakan hal yang mustahil karena manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Allah itu kekal. Kita hanya dapat belajar tentang Allah melalui penyataan dirinya. Tanpa Allah yang menyatakan dirinya sendiri kepada manusia, maka untuk mengetahui keberadaan Allah adalah mustahil. Daud berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 6 mengatakan demikian. Meskipun untuk mengenal Allah sepenuhnya adalah sesuatu yang mustahil, tetapi kita perlu mengenal Allah dalam karya-karya Allah Tritunggal. Oleh karena itu, kali ini saya beri tema karya-karya Allah Tritunggal yang terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang pertama, karya Allah Bapa terdapat di dalam ayat 4 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ketika kita akan membuat suatu makanan, sebelum memasak, kita akan memilih bahan yang digunakan. Kita mau memilih bahan yang biasa atau yang premium atau yang kualitas terbaik. Nah, kami pernah menjual produk puding yang sempat viral pada tahun 2018. Kami sengaja memilih bahan-bahan premium sehingga sampai bisa tembus ke rumah makan ternama di Kota Solo. Puding tersebut menjadi produk bestseller kami. Kemudian ada yang meniru produk kami. Tetapi hasilnya berbeda karena perlakuan dan teknik yang digunakan juga berbeda. Kami melakukan eksperimen puluhan kali untuk mendapatkan produk dan karya yang terbaik. Nah, demikian pula dengan kita. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, kita ini orang-orang terbaik yang menjadi produk Allah. Yang terbaik artinya kudus dan sempurna. Serta pada ayat yang kelima mengatakan demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ketika saat ini saudara menjadi Kristen, yaitu seorang pengikut Kristus, Anda sebenarnya sudah ditentukan Allah untuk itu. Nah, ketahuilah sekali lagi, kita dipilih dan ditentukan oleh Allah sendiri sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini istimewa. Karya Allah Bapa adalah karya yang istimewa. Kita manusia, pengikut Kristus, adalah orang-orang istimewa, pilihan, dan ditentukan oleh Allah. Dahsyat karya Allah kita. Yang kedua, karya-karya Yesus. Ibu, bapak, dan saudara, pada bagian pertama tadi, Allah sendiri yang memilih dan menentukan kita.
Sekarang mari kita kulik karya Yesus dalam penyataannya sebagai Putra Tunggal Allah. Ayat 7 menunjukkan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika kami tinggal dan pelayanan di Kampung Pemulung di Kota Solo, tepatnya di pinggir bantaran Sungai Bengawan Solo, sekitar tahun 1999, alat transportasi kami satu-satunya untuk pelayanan adalah sebuah sepeda ontel. Waktu itu kami ingat sepeda itu jenis jengki warna hitam, kemudian ada sadel coklat empuknya. Nah, ketika itu hilang pada saat ada acara pemberkatan pernikahan. Setelah diusut dan diurut, ternyata sepeda tersebut diambil orang tanpa seizin kami. Kemudian digadaikan oleh orang tersebut di kantor pegadaian di Kota Solo. Akhirnya orang tersebut mengaku dan untuk mendapatkan kembali sepeda tersebut harus menebus dengan uang sebesar Rp150.000. Saat itu nilai 150.000 cukup besar bagi kami. Selain itu orang tersebut juga harus menyiapkan surat-surat sebagai syarat untuk mengambil sepeda tersebut. Nah saudara, kita manusia ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Namun saat manusia jatuh dalam dosa, gambar tersebut telah rusak oleh dosa. Dari manusia pertama menimbulkan dosa keturunan. Hidup manusia yang berdosa masih berada dalam kuasa kita, sehingga membutuhkan seseorang untuk mengambil dan menebus manusia berdosa tersebut dengan ketentuan dan syarat tertentu juga. Di antara manusia yang bisa menebus tersebut haruslah manusia yang tidak berdosa, dan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jadi karya Yesus adalah menebus dosa manusia. Pada ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rahasia Allah telah dinyatakan dalam Yesus. Allah telah menjelma menjadi manusia, sehingga Yesuslah pemegang rahasia Allah. Dan Allah telah berkenan kepada anaknya yang tunggal tersebut karena ketaatan Yesus telah selesai di kayu salib. Betapa besar sebenarnya perkenanan Allah kepada manusia, serta di dalam pewahyuan, hikmat, dan pengertian Allah digambarkan sebagai firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan yang telah disampaikannya. Pada ayat yang ke-11 mengatakan juga demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Yesus telah menebus manusia dari dosa, dan manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal di surga. Orang percaya diangkat menjadi anaknya dan menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Nah, jelas bahwa Kristus telah mewujudkan kasih Allah kepada manusia dan memberikan bagian yang dijanjikan kepada manusia. Jadi jelas bahwa Kristus
mewujudkan bagian yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, karya Roh Kudus. Baiklah, kita sudah mengetahui karya Allah dan Tuhan Yesus. Sekarang karya Roh Kudus. Ibu, bapak, dan saudara, dulu ketika saya menjadi bendahara BOS di sekolah, setiap melakukan pembelian barang di atas Rp250.000 wajib menggunakan meterai senilai Rp3.000. Dan pembelian di atas Rp1.000.000 menggunakan meterai senilai Rp10.000. Meterai tersebut sebagai tanda legalitas. Jadi, kalau nota atau kwitansi bermeterai, berarti transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Jadi meterai menjadi tanda legalitas dari pemerintah. Nah, pada ayat yang ke-13 mengatakan bahwa ketika kamu percaya pada Yesus, maka kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi meterai yang sah dari Allah sendiri. Selain itu pada ayat 14 tertulis, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jaminan itu menjadi hal yang sangat krusial dan mutlak harus ada ketika seseorang hendak melakukan sesuatu. Jadi, ada yang bertanggung jawab. Hidup orang percaya ada yang bertanggung jawab, yaitu Roh Kudus. Ibu, bapak, dan saudara yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang lebih jelas, karya-karya Allah Tritunggal begitu dahsyat. Yang pertama, Allah Bapa sendiri yang telah memilih dan menentukan kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, karya Tuhan Yesus sendiri adalah menebus dosa, menyatakan rahasia kehendak Allah, dan mewujudkan bagian yang dijanjikan. Dan karya Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu karya Roh Kudus, memeteraikan dan memberi jaminan keabsahan kita sebagai anak-anak Allah. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Demikian berkat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati